Apakah sudah terlihat? Sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang audit tentang property, plan, dan equipment. Nah, kelompok kami itu adalah Prasasti Fitri, absen 19, Rafika Kirana, absen 21, Sarah Faradila, absen 24, Tobi Satria, absen 26, dan Wildan Aziz, absen 28. Nah, untuk soalnya itu bisa dilihat pada buku Apple Blossom pada halaman 175. Nah, yang pertama itu kami akan membahas tentang audit program yang berisi tentang tujuan audit dan prosedur pengujian substantif. Nah, untuk tujuan audit terdapat 5, yaitu yang pertama berupa asersi eksistensi, yaitu yang bertujuan agar semua properti, plan, dan equipment dalam neraca benar adanya secara fisik atau tidak fiktif. Nah, yang kedua itu ada complete, kelengkapan atau completeness, yang bertujuan agar seluruh aset tetap telah dicatat dengan lengkap, baik untuk pembelian maupun penjualan sesuai dengan visa batas atau cut-off. Yang ketiga itu ada asersi berupa hukum dan kewajiban atau right and obligation, yang bertujuan agar seluruh aset tetap yang dilaporkan merupakan hak legal dari perusahaan. Yang keempat, ada asersi berupa penilaian dan alokasi atau valuation and allocation, yang bertujuan agar seluruh aset tetap yang dilaporkan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasi atau net realizable value, NRV. Yang kelima, itu asersi berupa penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure, yang bertujuan agar semua aset tetap diklasifikasikan dan disajikan dalam laporan keuangan dengan benar serta diungkapkan secara memadai. Nah, yang selanjutnya itu prosedur pengujian substantif. Terdapat 14 prosedur audit. Yang pertama itu prosedurnya berupa review dan evaluasi pengendalian internal atas property, plan, dan equipment. Karena ini pengendalian internal, berarti kita asersi secara menyeluruh, yaitu eksistensi, kelengkapan, hukum dan kewajiban, penilaian alokasi, dan penyajian dan pengungkapan. Nah, untuk yang kedua, prosedur auditnya berupa mendapatkan atau siapkan analisis atas seluruh property, plan, dan equipment, serta akumulasi depresiasi yang menyajikan saldo awal, saldo akhir, pembelian, dan penjualan. Nah, ini itu terkait dengan kapan diterima, kapan dihitung, dan kapan didepresiasikan, atau sesuai apa tidak. Nah, ini tuh asersinya berupa existence or occurrence. Nah, referensi kakaknya itu ada di kertas kerja F dan F1. Nah, yang ketiga itu prosedur auditnya berupa menelusuri saldo awal property, plan, dan equipment yang terdapat pada kertas kerja di periode tahun yang bersangkutan. Karena ini menelusuri saldo, berarti kan tracing. Itu termasuk dalam asersi, penilaian, dan alokasi atau valuation and allocation. Nah, ini terdapat pada referensi KK F1. Untuk yang keempat itu, uji dokumen pendukung atas akuisisi property, plan, dan equipment, dan inspeksi aktiva yang dipilih. Karena ini termasuk uji dokumen, berarti termasuk asersi berupa eksisten atau keberadaan dokumen itu. Nah, untuk yang kelima, sama uji dokumen pendukung untuk penjualan atau penghentian property, plan, dan equipment, yaitu asersinya berupa existence or occurrence. Untuk F5 ini terdapat pada referensi KK F3. Nah, untuk yang keenam ini, siapkan analisis beban, perbaikan, dan pemeliharaan, serta review dokumentasi untuk
mengidentifikasi kemungkinan kapitalisasi aset. Nah, ini itu yang keenam, terkait akun dan pemeliharaan. Oleh sebab itu, asersinya berupa kelengkapan atas akun dan pemeliharaan tersebut. Terdapat pada referensi KK F5. Nah, untuk yang ketujuh itu, tes perhitungan depresiasi dan telusuri akun beban. Ini itu masuk ke dalam asersi valuation and allocation karena berupa tes perhitungan dan penelusuran atau tracing. Yang kedelapan itu, pastikan kesesuaian antara akun kontrol, akun pembantu, dan buku besar. Ini itu yang ke-8 terkait kelengkapan dan kesesuaiannya. Maka termasuk asersi kelengkapan atau completeness. Untuk yang ke-9 itu, review laba atau rugi atas penjualan properti, plant, dan equipment, dan telusuri pada akun yang sesuai. Nah, yang ke-9 itu mereview, yaitu terkait dengan kelengkapan, sama yaitu completeness atau kelengkapan asersinya. Yang ke-10 itu, review ketercukupan atas pemenuhan asuransi atas properti, plant, dan equipment. Ini karena pemenuhan asuransi, yaitu pemenuhan kewajiban, terkait dengan kewajiban, maka masuk dalam asersi hukum dan kewajiban. Nah, yang ke-11 itu, pastikan kewajaran penyajian properti, plant, dan equipment dalam laporan keuangan. Karena ini penyajian dalam laporan keuangan, maka asersinya berupa presentation and disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Nah, yang ke-12 itu pastikan dokumen atas kepemilikan properti, plant, dan equipment ada. Yaitu berarti kepemilikan atas properti merupakan hak atas properti tersebut. Maka asersinya berupa hak dan kewajiban atau right and obligation. Yang ke-13 itu, pertimbangkan seluruh aset yang seharusnya diungkapkan seperti agunan atau jaminan. Nah, ini itu pengungkapan, ada kata diungkapkan, berarti masuk ke dalam asersi penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Nah, yang terakhir, yang ke-14 itu review dan uji kesesuaian perhitungan akun leasing. Nah, karena ini uji kesesuaian perhitungan, maka menggunakan asersi valuation or allocation atau penilaian dan alokasi. Nah, referensi kakaknya itu terdapat pada F6, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Jadi KKF 6 ini menjelaskan tentang lease agreement. Dapat dilihat pada halaman 174, bagian equipment lease. Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah ada, kami menyimpulkan bahwa kontrak lease tersebut masuk ke dalam kontrak lease yang harus didepresiasikan. Sehingga perhitungannya dapat dilihat pada bagian KKF 6 tabel nomor 2. Dikarenakan baru mulai pada bulan Juli, maka amortisasi yang digunakan dihitung hanya setengahnya saja, yakni sebesar 2.237. Karena belum tercatat oleh pihak Apple Basel, maka adjustment entries-nya berupa list equipment pada list obligation short term dan list obligation long term. Untuk yang short term itu dibayarkan
pada tahun selanjutnya sebesar 12.701. Sementara yang long term merupakan hanya. Sementara interest expense yang diakui adalah interest expense yang terjadi selama 1 tahun. Ini 4.114. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Aziz akan menjelaskan tentang bagian F5. Di F5 ini dari buku Apple Blossom halaman 187 sudah disediakan 5 voucher yang berupa repairs and maintenance account. Yang pertama Edward Thompson, 2 Stack, Simon Weller, Kaplan, dan Alex McBain. Nah, kita disuruh untuk menentukan pekerjaan mana yang harus dikapitalisasi. Nah, untuk yang pertama di Thompson Industrial itu repair parts for overhead retrieval system. Jadi di sini itu kata-kata repair. Repair itu berarti hanya perbaikan kecil yang kalau di akuntansi tidak perlu dimasukkan. Lalu yang kedua dari staff itu repair juga perbaikan, berarti tidak usah dikapitalisasi. Yang kedua dari Simon Weller Manufacture itu installation of Simon Weller packing machine, berarti adalah pemasangan dari packing mesinnya Simon Weller. Nah, pemasangan ini biaya-biaya yang dikapitalisasi itu adalah biaya-biaya yang keluar sampai mesin itu bisa digunakan. Nah, berarti pemasangan ini harus dikapitalisasi sebesar 2.690. Untuk yang keempat, dari Couple and Couple, itu rearrange machinery in plan for new conveyor system. Rearrange itu tata ulang mesin untuk conveyor system yang baru. Berarti kan bakal ada conveyor system yang baru. Berarti itu bisa dikatakan bisa dikapitalisasi, harus dikapitalisasi. Karena termasuk biaya yang dikeluarkan hingga mesin yang baru itu bisa digunakan sebesar 3.600. Lalu dari Alex McBain, Heat and Air Conditioner itu deskripsinya adalah annual servicing of furnace and heating system sebesar 650. Nah, ini bisa dilihat dari tulisan annual servicing, berarti dia adalah service rutin yang tidak usah dikapitalisasi, merupakan beban biasa gitu. Sehingga total dari voucher-voucher itu ada 11.890 voucher untuk repair and maintenance. Lalu ada voucher yang kurang dari 500 yang tidak di list sebesar 2.350, sehingga balance per book dari Apple Blossom untuk repairs and maintenance account itu adalah 14.240. Lalu karena ada kesalahan dari Apple Blossom yang tidak mengkapitalisasi voucher 821 dan voucher 912, maka kita usulkan PAJ 2, proposed adjusting journal entry, yaitu yang untuk kapitalisasi voucher 821 dan 912 sebesar 6.250. Sehingga untuk balance per auditnya adalah 14.240 dikurangi 6.250, dan hasilnya 7.990. Untuk selanjutnya ke F2 ya. Ke F2 dulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai schedule F2, yaitu addition to property plant equipment. Nah, di sini terdapat voucher yang berupa penambahan property plant dan equipment, yaitu yang pertama, voucher number 325,
Vendornya dari Slack Equipment Michigan City. Item description-nya yaitu Tuslark G720 tractor, satuannya 11.600. Jadi cost-nya adalah 23.200. Lalu yang kedua, voucher number 819. Vendornya adalah Simon Weller Manufacture Company. Item description-nya One Simon Weller Pneumatic Packing Machine sebesar 210.000. Yang ketiga yaitu voucher number Meyers Belts and Conveyors Chicago. Item description-nya complete conveyor system for loading trucks on shipping dock, yaitu cost-nya sebesar 271.600. Lalu yang terakhir yaitu voucher number 1210, vendornya dari Hart Murphy Office Outfitters Chicago. Item description-nya adalah One Zorek Office Photocopy Machine, yaitu sebesar 8.400. Maka didapatkan balance per-nya adalah 513.200. Selanjutnya, karena ada beberapa usulan adjustment dari yang F6 sama F5 tadi, maka kita masukkan ke sini. Yaitu yang pertama kapitalisasi voucher number 8, yaitu tadi sebesar 6 adalah equipment dari F6 yang belum 1.800. Maka balance per auditnya yaitu sebesar 594.250. Lalu di sini maka akan dicatat jurnal entry-nya yang KC2 tadi untuk penambahan PPE, yaitu machinery and equipment pada repairs and maintenance, karena terjadi reklasifikasi menjadi kapitalisasi aset sebesar 6.250. Untuk selanjutnya ke F3. Nah, untuk F3 ini berkaitan dengan penghentian aset tetap, penghentian PPE. Penghentian PPE ini dikarenakan penjualan. Jadi ada voucher number 832, yaitu machinery and equipment Triton heavy duty selling hoist, itu dijual pada tanggal 20 Agustus tahun 2003, yang akuisisi awalnya itu berlangsung pada 20 Mei tahun 1997. Cost-nya saat itu 39.600. Lalu karena kita jual, kita harus mendepresiasikannya semuanya, yaitu sebesar berapa tahun dia sudah dimiliki. Jadi 39.600 dibagi masa manfaatnya untuk machinery and equipment-nya itu 20 tahun dikalikan 6 tahun masa kepunyaannya yang sudah terjadi. Masa manfaat yang sudah terjadi. Jadi didapatkan 11.880. Sehingga book value-nya yaitu cost dikurangi akumulasi depresiasi sama dengan 27.720. Lalu untuk gain or loss on disposal-nya yaitu dikurangi proceed-nya yaitu sebesar 12.450, maka didapatkan gain-nya gain or loss-nya sebesar 15.210. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada F4. Terima kasih.
Oke. F4 itu C-nya digedein, kolom C-nya. Nggak kelihatan angkanya. Oke. Jadi untuk F4 ini ada penghitungan depresiasi. Penghitungan dari tabel building hingga balance workbook sudah ada di soal. Itu halaman 185. Tabel Blossom 185. Nah, kita di sini bertugas untuk memasukkan depresiasi yang tadinya salah. Nah, yang pertama itu ada pajak 2. Ini pajak 2 ini dari kapitalisasi voucher 821 dan 912. Itu dari F5 yang amount-nya sebesar 6.250. Rate-nya 2,5% karena machinery dan equipment ketentuan depresiasinya itu 20 tahun sehingga 20 tahun. 20 tahun sih. Sebentar ya. Berapa? Machinery and equipment. Ya, 20 tahun. Tapi karena ketentuannya untuk masuk machinery dan equipment baru yang masuk itu ditentukan setengah kali depresiasinya, sehingga 6.250 dikali 5% dibagi 2, itu 2,5%, yaitu 156. Yang menjadi jurnal di kanan itu depreciation expense pada accumulated depreciation machinery and equipment sebesar 156. Lalu pajak 1 itu ada lease equipment, itu dari F6 tadi sebesar 74.800, depresiasinya 5%, sebesar 3.700, sehingga menjadi depresiasinya ada 3.740, yang apabila di jurnal itu depreciation expense pada accumulated depreciation lease equipment 3.740. Lalu yang ketiga itu depresiasi untuk penambahan mesin. Ini dari F2 voucher 1210 dari Hart Murphy Office Outfitter. Yang item deskripsinya adalah One Zorex Office Photocopy Machines sebesar 8.400. Kenapa ini dihilangkan? Depresiasinya dihilangkan karena baru diakui perusahaan itu tanggal 10 Desember 1210 ya, karena ini Amerika jadinya bulan, format tanggalnya bulan tanggal gitu, 10 Desember. Tapi karena perusahaan punya ketentuan untuk pengakuan barang yang baru masuk itu setengah tahun, maka perusahaan auditor memutuskan untuk diakui di tahun depan aja, sehingga depresiasinya harus dihilangkan sebesar 210. Sehingga kalau di jurnal itu ACC DPR Machinery and Equipment pada depreciation expense sebesar 210. Lalu yang keempat ada depresiasi untuk pelepasan mesin. Nah, ini dari F3 ya. Dari F3 ya. Machinery and Equipment Triton Heavy Duty Sailing Hoist. Kenapa ini tiba-tiba keluar 1980? Yang kita highlight di sini adalah amount dari whole full year-nya Machinery and Equipment sebesar 540 845. Yang sebenarnya amount ini adalah beginning balance dari Machinery and Equipment tahun 2002. Machinery and Equipment tahun. Yang bisa dilihat pada Apple Blossom halaman 306.
Iya, 306. Nah, karena amount-nya ini, karena di tahun 2003 itu ada retirement sebesar retirement mesin yang memiliki amount 39.600, maka di sini terjadi double counting depresiasi, di mana di hot full year itu ada mesin 39.600 ini, sama di retirement ada lagi gitu. Sehingga seharusnya yang di hot full year itu sebesar 540.845 dikurangi 39.600, yaitu 501.245. Seharusnya amount yang ada di F4 untuk hot full year machinery and equipment itu adalah segitu, tidak 540.845. Maka ada double counting depresiasi, sehingga harus dihilangkan di pajak 4 depresiasi untuk pelepasan mesin, yaitu sebesar amount dari machinery yang di retire dikalikan rate untuk machinery, yaitu satu tahunnya 5%, ya, yang menghasilkan 1.980, yang apabila di jurnal itu akumulasi ACC DPR machinery and equipment pada depreciation expense sebesar 1.980. Ya. Dilanjut ke F1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang schedule di F1. Nah, pada schedule F1 ini, data-datanya diambil dari trial balance. Nah, data yang dalam trial balance itu tersedia ada beginning balance, ending balance, dan selisih antara beginning dan ending balance. Nah, yang pertama, dicek dulu antara trial balance-nya sama schedule pada F1 ini, apakah sudah sesuai selisihnya atau belum. Yang pertama, land sama building itu tidak ada selisih di trial balance, sudah sama dengan di schedule F1, tidak ada selisih antara ending sama beginning sama endingnya. Untuk machinery dan equipment, antara ending dan selisih itu ada di antara beginning dan endingnya ada selisih sebesar 500, 504, 800, dan 39.600. Jika ditotalkan, selisihnya itu sebesar 465.200. Sudah sesuai dengan trial balance sebesar 465.200. Nah, pada automotive equipment tidak ada selisih antara beginning dan ending. Sedangkan pada office furniture dan fixture itu ada selisih antara beginning dan endingnya sebesar 8.400 dan sudah sesuai dengan selisih yang ada di trial balance. Nah, pada bagian accumulated depreciation-nya itu juga sama. Untuk land tidak ada selisih antara beginning dan ending. Pada building itu ada selisih sebesar 9.209, sudah sama seperti yang di trial balance. Pada bagian machinery dan equipment, selisihnya sebesar 28.982 yang dibagi menjadi di addition 40.862 dan di disposal sebesar 11.880, sudah sesuai dengan selisih di trial balance. Dan pada bagian automotive equipment ada selisih sebesar 24.856, sudah sesuai dengan trial balance. Office furniture juga sudah sesuai, selisihnya sebesar 5.532. Nah, dari schedule F1 yang bagian atas ini sudah sesuai, jadi tidak perlu ada koreksi. Selanjutnya, pada bagian adjustment itu ada dimasukkan koreksi yang sudah ada pada kertas kerja sebelumnya. Nah, yang pertama pada bagian aset cost-nya yaitu dimasukkan yang PAJ 2 dari kapitalisasi future. Nah, data ini diambil dari kertas kerja pada F2
sebesar 6.250. Selanjutnya pada bagian accumulated depreciation pada kertas kerja F4 juga terdapat koreksi untuk PJ2 kapitalisasi voucher sebesar 156. Selanjutnya pada PJ1 list equipment juga diambil data 74800 ini diambil dari schedule F2 juga tersedia di situ, dan untuk akumulasinya juga tersedia di accumulated depreciation pada F4 sebesar 3740. Selanjutnya untuk PJ3 dan 4 juga diambil dari data akumulasi depreciation di F4 sebesar mengurangi 210 dan 1980. Jadi total pada accumulated depreciation di adjustment ini sama dengan jumlah yang ada di koreksi jurnal adjustment pada F4. Nah, selanjutnya pada bagian data per audit, ini tinggal dijumlahkan saja antara per book dan per auditnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagian schedule F, bagian F. Selanjutnya adalah schedule F. Schedule F merupakan lead schedule dari kertas kerja audit CP ini. Jadi saldo-saldo yang ada di sini itu diambil dari kertas-kertas kerja yang sebelumnya. Jadi hanya rangkuman saja. Ada akun land building dan akumulasi depresiasi building. Tidak terdapat perbedaan antara saldo per book dengan saldo per audit. Lalu pada akun machinery dan equipment terdapat reklas sebesar 6.250. Reklas ini berasal dari kapitalisasi voucher dari F5 tadi. Yang voucher maintenance yang harus dikapitalisasi. Lalu untuk akumulasi depresiasinya itu pada reklas terdapat saldo 210. Debit itu berasal dari PJ3 berupa depresiasi penambahan mesin. Sementara adjustment-nya terdapat saldo kredit sebesar 156 yang berasal dari PJ2, yang ini kapitalisasi voucher. Lalu untuk akun automotive equipment, akumulasi depresiasinya serta office furniture dan akumulasi depresiasinya tidak ada perbedaan antara saldo per book dan saldo per audit. Dan yang terakhir ada akun list equipment serta akumulasi depresiasinya. Untuk list equipment itu ada adjustment di saldo debit sebesar 74.800. Itu berasal dari saldo list equipment yang belum dicatat tadi, belum diakui, ada F6. Sementara akumulasi depresiasinya itu berupa perhitungan depresiasi yang belum dicatat sebesar 3.740. Depresiasi 1. Berdasarkan kesimpulannya, berdasarkan studi internal kontrol dan hasil audit terkait dengan akun PPE, menurut auditor, penyajian akun PPE-nya telah sesuai dengan PSAK yang terkait. Namun, berdasarkan audit yang dilakukan, saldo total PPE-nya masih disajikan under value sebesar 77.364. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan.
Ada yang ingin bertanya? Mohon izin teman-teman, mau izin tanya, boleh? Monggo. Jadi tadi untuk schedule F5, tadi kan teman-teman itu melakukan penyesuaian di RJE 3 kalau nggak salah di F4 ya. Itu atas kapitalisasi voucher 8/21 sama 9/12. Nah, yang mau aku tanyain, mengapa voucher-voucher tersebut itu dikapitalisasi? Padahal kan kalau misalnya di buku Biswan itu dikatakan kalau misalnya rearrangement ini masuknya ke biaya yang tidak dikapitalisasi dan dianggap sebagai beban pendapatan revenue expenditure gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kamu dulu ya. Mungkin ada yang lain. Izin bertanya. Monggo. Terkait dengan program audit, di sana kan dituliskan bahwa ada uji dokumen ya. Lalu mengapa prosedur audit memeriksa cloud yang uji dokumen itu tidak termasuk menguji valuation and allocation-nya juga ya? Mengingat listing ini kan dibedakan menjadi 2, yakni financing list dan operating list. Terima kasih, teman-teman. Ya, apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Izin bertanya. Ya, silakan. Pada saat auditor melakukan audit atas PPE, auditor memperoleh saldo awal atas masing-masing PPE dan dari saldo akhir PPE yang tercantum di dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah auditor perlu untuk menguji akurasi dari saldo awal PPE tersebut? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, apa alasannya? Terima kasih. Setelah teman-teman mengajukan beberapa pertanyaan tadi, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama dari Winona. Kenapa yang 821 dan 912 ini dikapitalisasi gitu kan ya? Kalau yang 821 ini jelas bahwa ini adalah instalasi of PPE-nya. Jadi biaya instalasi sampai dengan siap digunakan itu kan pasti akan dikapitalisasi. Jadinya bukan termasuk repairs and maintenance account. Lalu yang kedua yaitu voucher 912 dari Keppel & Keppel berupa rearrange machinery in plan for new conveyor system. Kalau mengacu dari buku Biswan memang rearrangement itu dan reorganization seperti di KESO juga itu tidak dikapitalisasi. Namun karena di sini kelompok kami mengasumsikan bahwa rearrange-nya itu new conveyor system. Jadi menyusun ulang hal yang baru dan asumsinya memenuhi beberapa kriteria, yaitu rearrange ini akan menambah masa manfaat
dari aset tetap lebih dari 1 tahun. Lalu bahwa rearrange ini akan menambah volume atau kapasitas dari conveyor system tersebut. Dan amount sebesar 3.600 ini kami asumsikan melebihi batas minimum kapitalisasi aset untuk evaluasi. Jadinya kami putuskan untuk mengkapitalisasi machinery yang di sini. Itu mungkin untuk jawaban dari kami seperti itu. Apakah sudah menjawab, gimana? Iya, sudah, Sarah. Berarti kalau misalnya mau kita kapitalisasiin, tergantung syarat-syarat yang sudah dipenuhi gitu ya? Ya, kalau syarat utamanya itu setahu kami ya, itu ada 3, yaitu menambah masa manfaat lebih dari 1 tahun, lalu menambah volume atau kapasitas dari PPE tersebut, lalu memenuhi batas minimum kapitalisasi. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah? Sudah menjawab. Terima kasih Sarah dan teman-teman. Mungkin sekian. Saya mau menambahkan terkait arrangement ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke beberapa literatur, emang ada yang mengatakan dikapitalisasi, ada juga tergantung kondisinya gitu ya. Kalau di bukunya Kiso, ya mungkin itu jadi rujukannya bukunya siapa? Pak Biswan ya. Biswan Mahrus ya, sama Mas Mahrus ya. Itu dia bilang di-expense kan gitu ya. Rearrangement itu kan apa sih? Kalian tahu nggak? Rearrangement itu maksudnya dia memindahkan atau menata ulang lah ya. Menata ulang suatu aset menjadi kondisi yang menjadi pola penataan yang baru itu karena sesuatu hal. Nah, di sini kita lihat posisinya. Kembali lagi ketiga kriteria itu yang menjadi dasar apakah suatu aset atau apakah suatu pengeluaran itu perlu dikapitalisasi atau enggak, itu kan masa manfaat, kapitalisasi, terus satu lagi apa? Ada batas nilainya ya, atau mungkin menambah efisiensi gitu kan. Intinya di situ. Kalau misalnya terpenuhi salah satu dari kriteria itu, maka dikapitalisasi. Kan itu ya. Artinya memindahkan, menata letak ulang suatu aset itu kan tergantung kondisinya ini. Apa sekedar hanya merubah posisi doang, artinya dia sebenarnya nggak menambah masa manfaat sama sekali. Ataupun nggak menambah kapasitas. Itu yang mungkin yang dimaksudkan oleh secara implisit ya, yang dimaksudkan oleh siapa? Oleh Kiso. Artinya di Kiso itu di-expense-kan. Tapi tidak elak bahwa kondisi karena ada suatu sistem baru harus dirubah ulang gitu kan. Artinya dengan seperti ini ada value added yang diberikan atas pengeluaran itu terhadap kapasitas atau terhadap masa manfaat. Nah, kalau itu jelas diapain? Dikapitalisasi gitu loh. Artinya kita itu geraknya itu bukan rule base-nya. Nanti nggak rule base. Rule base itu hitam di atas putih. Tapi prinsipil base. Prinsipnya apa? Substansinya apa? Kira-kira seperti itu. Nah, cirinya, salah satu cirinya suatu pengeluaran itu dikapitalisasi atau enggak, itu adalah umumnya itu dia extraordinary. Jumlahnya material, besar. Umumnya ya, saya bilang umumnya, pada umumnya. Karena sekalipun ya, ini secara asas kemudahan, asas fleksibilitas yang ada di accounting itu, meskipun ini sebenarnya bisa ini ekstrim ya, meskipun ini mungkin nggak terjadi. Bisa menambah masa manfaat, kapasitas, tapi jumlahnya kecil, anggap aja seperti itu.
Kan memenuhi kriteria, tapi jumlahnya kecil, ini ekstrim. Dan ini mungkin nggak akan terjadi gitu ya. Ini ekstrim. Itu perusahaan bisa saja tetap mengekspanskan. Karena pertimbangannya, karena jumlahnya kecil. Nggak ngaruh lah kalau bisa dikapitalisasi, terus nanti didepresiasi berapa nilainya, itu kan kecil sekali, nggak ngefek. Ya bahasa gampangnya itu nggak ngefek ke aset gitu loh. Iya nggak sih? Ya, makanya kalau kita lihat ciri-ciri yang ada di sini pengeluaran terkait aset tetap itu kelihatan kan, apa namanya, termasuknya besar, meskipun di situ ada repair parts of overhaul retrieval system. Nah, ini pun bisa menjadi tanda tanya ini, apakah ini di-expense-kan atau dikapitalisasi gitu kan. Jangan terkecoh dengan kata-kata repair. Ya kan? Ini repair overhaul loh gitu loh. Anggap aja kalian punya mobil gitu kan, punya kendaraan motor, rusaknya parah. Kalau dibiarin, ya mesti masa manfaatnya sampai segitu ya nggak sih? Tapi kalau dibenerin, di servis besar, overhaul itu kan, jadi bisa jalan lagi gitu. Nah itu perlu ini ya, artinya perlu diidentifikasi. Jadi kita bergeraknya jangan rule based. Oh ini repair, oh berarti revenue recognition. Oh enggak seperti itu. Difahami ya? Ini repairnya overhaul loh, di tulisan di sini itu kan. Repairnya overhaul loh. Dan gede loh 3.000 itu. Ya kan? Ngalang-ngalain instalasi gitu kan, hampir sama dengan rearrange. Nah, kalau annual servicing misalnya 650, it's okay lah, itu berkala gitu kan. Ya sudah namanya berkala. Kayak misalnya kalau kalian punya motor servis berkala gitu kan. Nah, itu kayak ya expand lah itu. Kalau misalnya turun mesin karena kan nggak diganti oli selama 2 tahun atau 3 tahun, jadi jebol itu misalnya, harus diganti parts lagi, yang itu komponen besar dari harga motor misalnya, ya masa sih itu di-expense-kan gitu. Difahami ya maksud saya ya? Oh Pak, permisi Pak. Ya, nah, jadi kembalikan ke konsepnya, kembalikan ke 3 kriteria itu, plus pertimbangan jumlahnya material atau tidak. Oke ya? Terima kasih Pak. Permisi Pak, boleh tanya Pak? Ya silakan. Berarti untuk seharusnya yang voucher nomor 1 itu dimasukkan ke itu ya? Nomor 1 yang mana? Ya yang 218. Yang ya 218 ini seharusnya ikut masuk ke. Kalau menurut saya, kalau ini hanya 1 ya. Ya. Ini untuk 1 mesin kan? Ya. Vouchernya untuk 1 mesin, bukan di istilahnya bukan diakumulasi kan? Iya. Artinya bukan dari 100 mesin totalnya 3.100, enggak seperti itu kan? Anggapnya 1 mesin misalnya 1 sistem atau 1 mesin nilai pengeluarannya 3.190 misalnya seperti itu. Kalau saya melihat kondisi sepertinya, apalagi ini overhaul, it's okay. Saya kapitalisasi kalau seperti ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Pak, izin Pak. Iya. Berarti kalau yang voucher 912 itu, yang dikapitalisasinya bukan ke mesin ya Pak, berarti ke bangunannya ya? 18. 19, ini yang rearrange. Soalnya kan itu yang kena improvementnya berarti bangunannya Pak, dari ini pemindahan mesinnya gitu. Atau apa ya? Atau dikapitalisasinya ke mesinnya? Apa gimana? In plan for ya. Jadi yang menambah masa manfaat apanya gitu ya. Yang jelas menambah manfaat itu dari sistemnya gitu kan. Ya karena sistemnya ini. It's okay lah inilah. Kalau misalnya kalian menggunakan ini menurut saya nggak masalah. Kalau pakai mesin nggak apa-apa. Kalaupun mau ke plan juga nggak masalah sih. Nggak ada masalah. Jadi ini kan intinya gini. Yang terkait dengan conveyor system itu apanya sih? Apakah bangunannya? Atau apakah mesinnya? Kalau menurut kalian lebih dekat ke siapa? Yang berimpact ke sistem baru ini? Bangunannya atau tata letak mesinnya? Kalau itu yang lebih berimpact ke sistemnya adalah mesinnya, menurut saya lebih ke mesin. Bangunannya tetap aja kan, rumahnya itu ya.
Kalau saya lihat sih, kalau saya pribadi sih lebih cenderung ke sistemnya, ke mesinnya. Oh ya, makasih Pak. Oke. Uji, ini nomor 4 nih ya, uji dokumen pendukungnya. Kalau ada, karena kalian ada uji penambahan aset tetap kan, ada nilainya kan, gitu kan. Terus kemudian ada juga yang tadi barusan dibahas, maintenance, ada rearrange, ada instalasi, itu perlu duit nggak? Perlu. Ada dokumennya kan pasti kan. Apa itu faktur, invoice, gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu kan kalian uji, kalian ada angka-angkanya. Coba aku pengen lihat dulu deh, coba lihat di ini, di penambahan aset tetap. F berapa? Oke. Turun dikit, turun dikit. Saya mau lihat keterangannya, turun dikit. Jangan terlalu dalam dong. Kok ini tadi? Perasaan bukan yang ini tadi, mana? F. Yang tadi, yang F3 deh. F3 apa? F4? Bukan ini. Yang tadi ditampilin loh. Ah iya ini. Oke. Itu kan ada tuh edition ya. Edition ada tanda akeong atau add. Saya ngomongnya akeong nggak apa? Kalian paham ya? Akeong. Add. Coba add itu keterangannya apa bawah? Bawah, turun ke bawah. Add. Sesuai dengan voucher, setelah cocok dengan schedule. Artinya kalian melihat voucher itu kan didukung di lampirannya voucher itu kan pasti ada semacam fakturnya atau apalah ya yang menunjukkan pengeluaran itu nilainya berapa gitu kan, dokumen sumbernya. Nah, di kertas kerja ini kelompok penyaji ngomong telah melakukan itu. Tetapi di audit programnya kalau ngomong angka-angka, cocok angkanya berarti kan kita lagi menguji apa? Asersi apa? Valuation. Dokumen kan? Voucher itu dokumen bukan dokumen. Faktur itu apa? Dokumen itu dokumen. Nah, coba kembali ke audit program. Artinya di sini yang nomor 4 ini uji dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu bermacam-macam loh, supporting dokumen. Oke? Ya kan? Bisa jadi agreement kalau leasing misalnya. Pembayaran, invoice, cek rekening koran juga dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya nggak cuma eksistensi yang kalian uji kan. Ada valuation lah. Nah, artinya gini, jadi satu prosedur itu bisa mengadres lebih dari satu asersi. Paham ya? Sepertinya dari kemarin saya bilang seperti itu loh ya, ketika membahas mengenai audit program. Satu prosedur itu bisa mengadres lebih dari satu asersi. Ingat ya, kalau ini kan saya perhatikan satu prosedur, satu asersi, satu prosedur, satu asersi gitu kan. Kalau mau seperti ini, artinya akan ada prosedur yang berulang-ulang. Uji dokumen satu sisi bawahnya lagi uji dokumen lagi PA. Iya nggak sih? Bawahnya lagi uji dokumen hak dan kewajiban. Kalau itu ada dokumen pemilikan misalnya. Di perusahaan punya apa? Punya tanah, ada SHM. Kan hak dan kepemilikan kan? Hak dan kewajiban kan? Artinya apa? Uji pendukung itu kalau satu-satu seperti ini, uji pendukung uji pendukung lagi PA, uji pendukung lagi PA, kan nggak efisien ya kalau seperti itu ya. Ya, si efisien uji pendukung, tapi esersinya ada ada PA, ada hak dan kewajiban HK gitu. Kayak nomor 1 gitu loh kalian tuh. Ya kan, ada K gitu misalnya. Dimengerti ya? Difahami ya? Iya, Pak.
Selanjutnya, kami akan coba menjawab pertanyaan dari Lengga. Tadi pertanyaannya, untuk saldo awal PPE, apakah auditor itu perlu menguji akurasinya? Jawaban menurut kami adalah tidak, karena saldo tersebut telah diaudit pada tahun sebelumnya berdasarkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen kertas kerja tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang tertera pada lead schedule atau schedule F. Di situ ada per audit untuk tahun 2002. Apakah dapat diterima? Baik, berarti tidak perlu dilakukan karena saldo tahun sebelumnya itu sudah diaudit oleh auditor tahun sebelumnya. Saya sebelumnya itu belum pernah diaudit oleh auditor independen. Bagaimana cara auditor tahun berjalan memperoleh keyakinan mengenai saldo awal tahun tersebut? Kalau ada yang kelompok lain silahkan ya bantu jawab. Meskipun ada yang satu kelompok dengan siapa tadi? Lengga siapa tulisannya itu? Bukan? Lenggarani. Ya. Gitu ya. Karena yang saya lihat di sini adalah individunya. Meskipun kadang-kadang saya nanya kelompok ini udah jawab belum gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah individunya. Silakan. Nggak mesti harus kelompok penyaji yang jawab loh ya. Tapi bukan berarti saya membela kelompok penyaji ya. Ya, supaya sama-sama berpikir lah, kira-kira gimana nih, ayo gitu loh. Jadi Pak, izin menjawab, menurut kelompok kami, kalau saldonya itu sudah ada, kita nggak perlu mengaudit. Kalau misalnya tahun sebelumnya ternyata belum pernah diaudit, kita itu tidak perlu mengaudit karena tugas auditor itu hanya mengaudit tahun berjalan saja. Dapat dilihat dari kertas kerjanya itu yang bertuliskan tahun tersebut. Jadi masalah saldo awal itu akurasiannya sudah benar atau belum, itu di luar tanggung jawab auditor. Seperti itu. Artinya kalau misalnya aset tetap ya nggak banyak, aset tetap saldo awalnya 100 juta. Terus kemudian ada penambahan 35 juta, ada pengurangan 5 juta misalnya. Berarti kalau saya ambil kesimpulan berarti cukup yang diaudit adalah penambahan dan pengurangannya aja gitu ya. Yang ya, 35 juta dan 5 juta itu ya. Iya. Gimana? Oke. Ada pendapat lain nggak? Saya ingin tahu pendapat yang lain. Ini berpendapat mungkin Pak. Silakan. Ya, kalau menurut saya auditor masih tetap berkewajiban untuk mengecek saldonya Pak. Jadi walaupun sudah diaudit sama auditor sebelumnya, sebenarnya kewajiban dari auditor sekarang itu pertama mengecek dulu ada nggak sih catatan-catatan terkait dengan PPE ini gitu Pak. Siapa tahu memang ada temuan daripada auditor sebelumnya yang ternyata belum di-assess oleh manajemen begitu. Nah itu kan kalau misalnya masih berefek ke laporannya sekarang, masih bisa juga dijadikan istilahnya temuan gitu atau koreksi begitu lah Pak. Nah kemudian untuk mengatasi yang tadi tahun sebelumnya belum diaudit, seharusnya kembali lagi ke kesepakatan antara manajemen sama auditor sih Pak. Maksudnya tahun lalu belum diaudit,
tapi langsung mengaudit yang sekarang gitu. Seharusnya mungkin kontraknya bisa diperpanjang lagi untuk audit 2 periode begitu, atau bagaimana? Itu pendapat dari saya, Pak. Soalnya kalau misal kita membiarkan saldo apa adanya tanpa dicek lagi, walaupun sekarang ada audit tadi penambahan atau pengurangan, toh jadinya kalau misal saldo yang awal itu salah, ujung-ujungnya salah juga begitu, Pak. Gini, kalian pernah baca paragraf pertama laporan auditor? Coba searching sebentar deh. Kalau enggak, kalian searching, kalian lihat di internet gitu ya. Lihat di internet, nanti kita bahas 10 menit kemudian kita break. Oke ya? Jam berapa? Jam 3:30 kita, setengah 4. Tambah 15 menit, jam berapa sih? Jam 3:30 lebih 5 atau 10 menit ya. Kita ketemu lagi ya. Kita break sebentar. Nah, sambil cari-cari nih, ini bagusnya diaudit semua ataukah cuman penambahan atau pengurangannya aja. Oke ya, sambil saya kasih clue, kalian cermati paragraf pertama yang ada di yang ada di opini. Yang ada di laporan opini auditor, laporan auditor independen. Oke, sama paragraf terakhir atau pendapatnya. Kami menyatakan bahwa laporan ini disajikan secara wajar misalnya gitu. Ada 2 paragraf ya, saya minta paragraf pertama, kami telah mengaudit bla 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 bla, yang terakhir kami menyatakan opininya bahwa laporan keuangan disajikan wajar gitu, tanpa ada, itulah kira-kira seperti itu ya. Ada dua paragraf yang coba kalian lihat, searching. Oke ya, kita ketemu lagi jam 3:30 lewat 10 menit. Istirahat dulu ya. Jadi auditornya itu dari Anwar dan rekan. Laporan auditor independen, bla bla bla, pemegang saham dan komisaris direksi. PT Express Transindo Utama Tbk, kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Express Transindo Utama Tbk dan dalam kurung secara kolektif disebut sebagai grup terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019. Cukup. Oke ya, ada kata-kata kami telah mengaudit laporan keuangan bla 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 per 30 Desember 2019. Ya, termasuk di situ ada laporan posisi keuangan gitu ya, segala macam ya. Ya. Coba masuk ke paragraf opini. Langsung ke opini. Opini. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Express Transindo Utama Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019. Cukup. Itu kan. Kalian perhatikan ada tanggal per 31 Desember tahun 2019. Oke. Laporan posisi keuangan itu kan teraca ya, laporan posisi keuangan kan. Nah, anggap aja kasus ini aset tetap per 31 Desember. Aset tetap itu nggak ngomong per itu artinya saldo awal ditambah pengurangan, ditambah penambahan, dikurangi pengurangan, ketemu saldo akhir per 31 Desember 2019. Artinya auditor itu harus menilai kewajaran akun itu per 31 Desember. Jadi akun per 31 Desember itu tidak hanya penambahan ataupun pengurangan. Setuju nggak? Ya. Termasuk juga saldo awal. Kenapa saldo awal harus diuji? Karena saldo awal itu akan terbawa hingga akhir periode. Setuju nggak? Anggap aja saldo awal itu 100 juta. Ternyata itu ada salah saji sebesar 75% misalnya. Sepertinya 25 juta sebenarnya. Ya kan? Karena nggak diaudit kan nggak ketahuan. Terus kemudian kita mengaudit penambahan dan pengurangannya saja. Jadi saldo akhirnya jadi salah nggak? Salah. Meskipun penambahan dan pengurangannya kita lakukan populasi misalnya. 100% tanpa sampel-sampelan kita uji semua. Tapi kita kecolongan di saldo awalnya, nggak melihat saldo awal. Gitu ya. Kalian bisa pahami ya. Artinya apa? Artinya auditor itu harus meyakini kewajaran per tanggal 31 Desember. Ya, kalau laporan laba rugi oke, hanya current year aja.
beban di current year aja, pendapatan di current year aja, nggak ada saldo awal kalau laba rugi, setuju ya? Tapi kalau apa tuh laporan posisi keuangan, terus harus kas, terus apa lagi itu perubahan ekuitas, itu kan ada saldo awalnya semua tuh, dan itu semuanya terbawa hingga akhir tahun. Nah, permasalahannya kan mungkin wah kalau misalnya saldo awal diuji berat amat, gile itu gitu, semuanya diuji semua, ngeri aja diuji semua gitu kan, fee-nya berapa? Ya, itu risikonya, gitu kan. Artinya kalau misalnya, nah kasus ini ya, kasus Apple Blossom, tadi kenapa nggak diuji? Karena sebelumnya sudah diuji. Nah, sebelumnya diuji oleh siapa uji? Ternyata diuji oleh oleh cup ini juga kan? Atau cup lain? Cup ini juga kan? Cupnya sama atau enggak? Sama lah. Artinya beda, Pak. KAP-nya sama. Oh iya. KAP-nya sama, cuma mungkin auditornya ada yang berubah-berubah. Ya, oke lah. Kalau misalnya nggak yakin, udah asumsinya sama, udah gitu aja deh. Supaya nggak banyak berdebat. Asumsinya sama. Cuman ya auditor itu tidak hanya sudah diaudit oleh KAP saya juga tahun kemarin juga. Emang lu yang audit misalnya. Kan bisa jadi yang audit beda orang. Ini kan ceritanya ganti orang kan? Ganti orang loh. Gitu loh. Artinya apa? Dia harus mereview kertas kerja tahun kemarin kan, karena satu kantor gampang, nggak repot kan, tinggal ambil filenya, tinggal lihat kan gitu ya. Makanya di sini kalian juga diberikan saldo kertas kerja tahun kemarin, setuju nggak? Ada filenya kan di situ di Apple Blossom, kalian dapat kan? Dapat nggak? Dapat kan yang Excel itu kan? Dapat ya? Kalian nggak dapat Excelnya? Bukan Excel Pak, tapi di akhir buku itu ada PDF-nya gitu. Oh, prior year iya tahun sebelumnya gitu loh Pak. Oh, saya punya Excelnya. Kalian nggak minta sama tapi kalian udah punya. Saya share kalau gitu. Iya, udah, nanti ingetin ya. Nanti saya cek. Ya ampun, sudah jalan satu setengah semester. Manual, Jadi gini ya, kembali ke kasus yang tadi. Jadi gini, meskipun kemarin kan kita juga yang audit, ya kita itu maksudnya kantor yang sama gitu loh. Ya, auditor bisa jadi beda. Makanya tetap aja direview ke kertas kerja sebelumnya. Kebetulan kan dalam satu kantor gampang ya reviewnya kan. Nah, cuman di kertas kerja harus bunyi juga di lead schedule itu kan ada audited tahun 2002-nya kan. Ya enggak? Lah itu kasih tanda lah. Checklist atau apapun lah legend di situ telah direview atau telah sesuai dengan kertas kerja audit sebelumnya, misalnya seperti itu. Artinya di situ apa? Auditor sudah menguji saldo awal. Dianggapnya sudah menguji saldo awal karena sudah mereview kertas kerja sebelumnya. Paham ya? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Ya. Jadi tanggung jawab auditor tetap tanggal 31 Desember 2003. Di mana 31 Desember itu terdiri dari saldo awal plus penambahan kurangi pengurangan. Plus penambahan kurangi pengurangan. Gitu ya. Dipahami ya. Nah sekarang kasusnya kalau misalnya tahun sebelumnya diaudit tapi beda kantor. Nah itu. Diaudit tapi beda kantor. Apa yang dilakukan auditor? Auditor harus apa? Harus mengkomunikasikan dengan auditor pendahulu. Ya kan? Meskipun auditor pendahulu itu ngomongnya wajar, misalnya gitu ya. Kan gitu kan, si auditor sekarang dapat opini kan, ini Pak opininya wajar, berarti oke aja sesuai. Ya nggak seperti itu juga gitu loh. Kalau itu ya pasti, tapi auditor perlu komunikasi. Gitu kan? Perlu komunikasi, syukur-syukur dia bisa dikasih akses untuk mereview kertas kerja pendahulunya, meskipun beda KAP. Nah, di situ nanti ada inilah ya, ada istilahnya ada mekanismenya lah. Kalau misalnya nggak bisa diakses seluruhnya, dan itu jarang sekali bisa diakses seluruhnya. Karena kantor juga nggak mau buka dapurnya kan. Ya kan? Ini KKP saya nih, coba lihat semua. Ya kayak nggak ada lah. Nggak seperti itu.
Kecuali kalian mahasiswa. Ini catatan saya nih, ini buat kamu, contek semua. Kan gitu kan. Itu mahasiswa baik banget kan. Coba misalnya, saya nanya siapa nih, misalnya nanya si A, saya mau lihat catatan kamu dong. Waduh, jangan. Misalnya alasannya, tulisannya kayak ceker bebek, nggak ada apa-apanya, kan nggak mau kan. Kalau misalnya dia pede, yakin, ini ambil aja catatan saya, gitu. Misalnya. Artinya, ada komunikasi antara auditor current year dengan auditor pendahulu. Ini asumsinya beda KAP ya. Ada komunikasi. Ditanyakan isu-isu yang terjadi apa, mungkin ada salah saji, material atau enggak, dan seterusnya. Hingga auditor meyakini adanya kewajaran saldo awal. Ingat ya. Artinya saldo awal sebenarnya diapain? Diuji, meskipun tingkat pengujinya beda dengan current year. Difahami nggak? Paham ya? Kemudian kasus ketiga, kalau sebelumnya nge-di-audit. Nah, ya kan tadi kan kalian langsung bypass kan, di-audit oleh kantor yang sama, kemudian yang di-audit yang ketiga adalah tidak di-audit sama sekali. Oke, kalau tidak di-audit sama sekali, konsekuensinya dia harus yakin itu seluruhan laporan keuangan. Risiko dia, risiko auditor. Ya mungkin negonya, ya ini karena saya harus pekerjaannya banyak, ya nggak mungkin lah Bapak ngasih fee saya sekian. Misalnya itu loh, misalnya fee-nya sekian. Kalau nggak dibikin per termin. Jadi misalnya dia berdiri tahun 2000, sekarang 2003 itu kan mungkin dibikin auditnya sekarang 2004 misalnya ya, tapi untuk 3 tahun buku. Misalnya itu tahun 2001 nggak ya, 2001, 2002, 2003 misalnya. Masing-masing terbit laporan keuangan. Karena di laporan keuangan kan disajikannya apa? Komparasi kan, komparatif kan. Kalian pernah lihat kan? Komparatif. Nah, seperti itu. Makanya per tahun fee-nya sekian, per ini sekian, per ini sekian. Kan jadinya gede 3 kali audit misalnya. Meskipun dilakukan di tahun yang sama. Ya, artinya auditor tidak boleh lepas tangan dengan saldo awal. Tanggung jawabnya dia adalah oke. Dimengerti ya teman-teman ya? Paham ya? Oke. Oke, terima kasih tadi sudah berkomentar. Permisi Pak, boleh tanya Pak? Boleh, silakan. Berarti kalau perusahaan baru itu emang untuk misal kan udah berjalan 10 tahun misalnya ya Pak. Nah itu baru diaudit tahun ke-10, baru pengen diaudit gitu, baru tahun ke-10, iya. Ya berarti itu emang pengeluarannya langsung besar ya Pak untuk bayar ya kan, auditor ini. Iya kan, jadi risikonya auditor itu kan jadinya ini ya, apa namanya, mengecek kalau asetnya kebanyakan yang aset yang liquid banget mungkin nggak terlalu berat ya. Yang asetnya liquid kayak inventory kan liquid banget kan, artinya setahun hilang, setahun ganti. Tapi kalau aset yang berdiri sejak dulu gitu misalnya, apalagi ketika melihat kita sampai ke return earning kan kumpulan dari apa? Saldo laba kan, saldo laba dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Itu gimana cara mengujinya tuh? Berat kan? Nah ya konsekuensinya seperti itu. Effortnya gede. Kalau semakin lama nggak diaudit, effortnya besar. Terima kasih. Oke. Bahkan kalau misalnya nggak ada catatannya, ya, itu malah gampang bagi auditor. Disclaimer kan selesai. Ya kan? Ada laporan keuangannya, cuman mau gini nggak bisa, nggak ada data, nggak ada apa-apa, ya udah disclaimer atau tidak wajar, selesai. Cuman mau nggak kliennya dikasih opini seperti itu? Gitu ya. Oke. Saya beberapa menemui auditor langsung mengaudit 3 tahun buku sekaligus. 3 tahun berturut-turut, artinya 3 tahun yang kemarin nggak diaudit kan. Artinya ada beberapa yang seperti itu, biasanya perusahaan-perusahaan bukan perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil lah ya. Oke, silakan lanjut. Dibuka kembali pertanyaan untuk Dimas itu apa Dimas? Tanya apa Dimas tadi? Itu Pak, yang tadi udah dijawab kok, yang rearrange. Oh, rearrange. Oh, sama kayak Winona ya?
Enggak apa jadi tadi itu apa ya? Itu yang dimasukin kapitalisasinya ke mesinnya apa ke plan-nya gitu. Oh, itu. Oke. Udah ya tadi ya. Oke, siap. Udah, Pak. Ya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok penyaji masih, kalau ada. Kedengeran nggak suaranya? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Halo? Halo. Nanya ya ini ya. Mas? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran tapi. Dengar. Safety. Oh, safety ya. Silakan. Iya, udah masuk. Ayo. Izin bertanya. Terkait biaya repairs and maintenance yang 2.350 di kertas kerja F5, kan itu ada voucher di bawah 500, not list sejumlah 2.350. Tetapi di pengeluaran sejumlah 230 ini dalam daftar cash voucher for PPE halaman 179 tidak terdaftar. Sedangkan voucher-voucher di atasnya itu ada di dalam cash voucher for PPE tersebut. Nah, sedangkan voucher yang less than 500 ini tuh nggak ada. Terus gimana ya? Voucher tersebut juga nggak ada penjelasan lebih lanjut seperti voucher-voucher di atasnya gitu, kayak digunakan untuk nge-repairs apa. Itu gimana ya? Apakah ada kemungkinan bahwa biaya tersebut itu nggak termasuk biaya repairs? Terima kasih. Bisa diulangi lagi nggak? Saya masih kurang paham soalnya tadi. Kalau nggak bisa, monggo lewat chat. Lagi kok. Sabti, gimana? Tolong diulangi nanti kurang selesai. Jadi gini, kan di biaya repairs ada voucher di bawah 500, not list sejumlah 2.350. Tetapi pengeluaran sejumlah itu tuh nggak ada di daftar cash voucher for PPE. Sedangkan voucher-voucher di atasnya itu ada. Nah, itu kemungkinan ada nggak sih kalau biaya itu tuh nggak termasuk biaya repairs? Oke. Ya, kita move dulu ya, sebentar. Tes.
Iya. Ini ya, saya coba jawab. Jadi pertanyaannya dari Sabti itu ada voucher kurang dari 500 yang enggak di list sebesar 2350. Sementara voucher-voucher yang di atas itu ada di list cash voucher untuk property plant equipment ya. Kayak gitu aja. Apakah mungkin voucher ini termasuk repair and maintenance account? Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, moga-moga nggak salah. Jadi gini, gimana ya? Kalau kita ya ingat dulu pas ke tingkat 2 ya, itu di Akpem itu ada batasan minimal kapitalisasi. Nah, mungkin perusahaan Opel Blossom juga menerapkan, sehingga yang di bawah 500 tidak begitu diperhatikan, tapi tetap dianggap menjadi beban. Nah, kenapa voucher-voucher di bawah 500 ini kok nggak ada di list pengeluaran untuk PPE? Karena mungkin kalau di list jadi tumpah-tumpah kebanyakan, dan infonya tidak terlalu luber ya. Ya, malah jadi kebanyakan, terus malah nyusahin kita sendiri gitu. Nyusahin auditor, nyusahin kan. Ya, jadi kenapa nggak di list? Kenapa yang di bawah 500 itu nggak di list? Karena mungkin memang Apple Blossom menerapkan hanya hanya pengeluaran yang di atas 500 yang di list. Sebenarnya mah ada vouchernya, cuman nggak di list aja. Kalau di list ya nanti bisa jadi berapa halaman untuk cash voucher for PPE-nya ini. Gitu sih yang nalar saya maksudnya. Apakah seperti masuk atau ada tambahan dari Pak John? Jadi yang voucher sebesar 2.350 ini nggak ada kemungkinan dia termasuk kayak other expense gitu, mungkin nggak? Soalnya kan dia di cash for PPE yang di halaman berapa tadi itu nggak masuk ke list. Jadi siapa tahu mungkin gitu masuk other expense. Nggak mungkin ya? Voucher ini mana sih? Safety halaman berapa? Halaman 179. 177, Pak. Bukan deh, 179. Yang cash voucher for PPE. 179. Ya. Kan itu kan ada number voucher gitu, Pak. Ada termasuk biaya repairs juga di situ. Tapi yang voucher less than 500 ini tuh nggak ada. Apa kemungkinan itu bisa masuk ke biaya lain gitu, Pak? Pertanyaannya apakah bisa ada kemungkinan bukan biaya terkait PPE gitu ya, satu itu gitu ya. Gitu, Pak. Atau apakah benar semuanya itu nggak ada yang capital expenditure gitu-gitu kali ya? Bisa begitu, Pak. Ya. Oke, jadi gini loh ya. Kalau kalian lihat yang sedang ditampilkan sama kelompok penyaji ini di F5, asumsi kalian yang diuji ada berapa voucher? Ada berapa voucher yang kalian uji? 5 voucher, Pak. 5 ya. Itu I apa tanda seru itu maksudnya apa? Coba turun ke bawah. Oke. Kalau tanda pound sterling itu telah sesuai, artinya nggak diuji secara substansi ya. Jadi gini ya, naik dikit dong, naik dikit supaya kelihatan semuanya. Oh iya. Jadi gini. Total biaya repair and maintenance ya per book adalah berapa? 14.240. Oke kan? Ya. Dari 14.240 yang diuji auditor sebesar berapa? 11.890. Setuju?
Ya. Artinya yang kecil-kecil yang di bawah 500 nggak auditor uji. Cuman sekedar cocokan aja secara jumlah, udah cocok atau enggak. Oke, nah ini kan satu, kalian ingat lagi, balik lagi ke risiko. Ya, risikonya apalah, nggak tahu, karena ini nggak dibahas ya, anggap aja risikonya apa. Kemudian berdasarkan hasil penilaian risiko kan kaitannya dengan penentuan luas. Iya nggak? Luas sampel ini adalah bagian dari luas pengujian. Berapa sampel yang diambil. Satu itu. Ya kan? Kalau ditanya apakah ada kemungkinan 2, 3, 50 mungkin ada other expense, pasti ada kemungkinan. Kalau tanya kemungkinan itu ada lah, pasti ada. Nggak ada yang nggak mungkin. Itu pasti ada. Cuman di sini keyakinannya auditor terkait ini dulu deh, terkait yang ini ya, terkait ini nih, terkait yang PPE dulu. Kalau tidak salah, semua repair and maintenance itu di sini, di akuntansi ini bukan, semua pengeluaran yang terkait dengan apa namanya, dengan aset tetap kecuali pembelian, itu dibebankan ke akun repair and maintenance-nya nggak sih? Semuanya kan? Nah, kemudian setelah itu, berarti kan di sini perlu auditor mengidentifikasi mana-mana yang capital expenditure. Nah, tadi udah kita bahas. Yang 2650, 3600 atau mungkin 319 itu bisa jadi masuk ke capital expenditure. Oke, nah di sini satu sisi dulu, yang capital expenditure itu bermasalah atau enggak. Ternyata yang gede-gede cuma 5 doang gitu loh ya, gede-gede 5 doang. Itu sudah teridentifikasi 2 atau 3 voucher. Itu masuk ke capital expenditure. Yang kemudian kedua, yang 500, yang di bawah 500, yang totalnya 2.350. Oke. Kemungkinan ada nggak yang harusnya ke capital expenditure? Ya kemungkinan ada. Teman, kembali lagi yang tadi, gitu kan. Kriterianya perlu dipertimbangkan secara jumlah. Ini kan jumlahnya di bawah 500, kecil gitu loh. Seandainya pun ada, ini seandainya ya. Ini sangat jarang terjadi. Seandainya pun ada capital expenditure nilainya 400 misalnya, itu auditor, itu perusahaan boleh membebankan, tidak perlu mengkapitalisasikan karena secara jumlah nggak besar. Oke ya, jadi dari sisi repair and maintenance clear ya, nggak ada masalah nih, meskipun yang 2350 nggak diuji. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dipahami nggak? Dipahami ya. Terus kemudian other expense, aku nggak ngerti ini. Nanti di apa namanya, di trial balance-nya perusahaan ada akun other expense? Ada akun other expense atau enggak? Kalaupun ada, misalnya anggap aja ada gitu ya, anggap aja ada. Nah di sini auditor harus bisa meyakini itu. Ketika menguji other expense, akun-akun kecil kan bisa jadi diuji ya. Cuman balik lagi ke tadi, ke risk assessment-nya untuk terkait other expense itu risikonya seperti apa. Kalau risikonya gede, atau artinya apa? Stempelnya harus besar. Kalau risikonya gede. Tapi kalau risikonya kecil, ya asumsinya tingkat salah saji yang ada kemungkinan juga kecil. Jadi sampel yang diambil pun tidak perlu terlalu banyak kalau risikonya kecil yang dinilai di awal di risk assessment. Oke ya. Jadi kalau seandainya pun nggak diuji, ini kan lagi pembahasan aset tetap ya. Tapi pertanyaannya ada nggak other expense? Kemungkinan ada nih. Tapi risikonya kecil apa gede? Nah, kita lihat di risk assessment yang terkait other expense itu gede apa kecil. Kalau ternyata gede, ya mungkin yang kecil-kecil ini auditor harus uji. Nanti bagiannya di other expense. Paham ya? Dipahami ya? Septi, dipahami nggak maksud saya? Paham, Septi? Dimengerti nggak maksud saya, Septi? Kok suaranya kecil sekali ya? Nggak pakai earphone, Pak. Oh, langsung tapi di laptop. Dimengerti ya tapi ya? Iya, Pak. Siap mengerti. Dipahami ya, teman-teman yang lain dimengerti ya? Dalam kasus menentukan mana yang capital expenditure, it's okay, nggak ada masalah. Karena yang gede-gede sudah
teridentifikasi sudah diuji. Yang kecil-kecil kemungkinan kalaupun ada nggak masalah di expense kan karena jumlahnya kecil. Oke ya. Ada komentar terkait ini? Mungkin ada kritik atau salah Pak yang benar ini nggak masalah. Oke. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada diskusi kita cukup dulu. Saya mau mengomentari beberapa hal ya. Yang di audit program, ya. Ini audit program atas pengujian apa? TOC, pengujian substantif atas transaksi atau saldo, substantif atas saldo atau detail balance. Saldo lah ya, saldo aset tetap lah ya. Nah, atau pengujian substantif lah, karena di sini ada penambahan dan pengurangan. Kalau saldo ya sudahlah, kita nggak usah mengkaitkan dengan pengendalian intern, karena di pengendalian intern sudah ada pengujian sendiri. Artinya di prosedur audit program atas aset tetap, kita tidak perlu meng-quote telah melakukan review pengendalian intern, nggak perlu. Paham ya? Itu sudah otomatis lah, sudah ada, tidak perlu dimasukkan. Oke, teman-teman ya, ngerti ya. Kemudian tujuan audit. Emang kalau di mana di bahwa aset itu disajikan sebesar NRV gitu ya? Iya enggak? Ya kan di audit program kalian juga ada. Cuman kalau menurut saya ini nggak lazim gitu loh, nggak lazim. Karena NRV itu mungkin dia domainnya ke mana? Domainnya ke inventory, LCNRV, lazimnya, ya kan? Net realizable value itu nggak lazim. Bahkan aset tetap itu ada revaluation aset, ada cost, ada revaluation model, ada cost model. Itu pun NRV-nya gimana itu kan? Kalau yang cost model ini kan cost model pure yang kalian bahas ini kan, ya kan? Bukan revaluasi kan? NRV-nya gimana? Nah, artinya oke lah, saya ngerti maksudnya si Aren, NRV, tapi kayaknya kurang pas aja kalau misalnya aset tetap itu dikaitkan dengan NRV. Mungkin kalian bisa diganti dengan apa namanya saldo aset tetap telah perhitungan saldonya telah dilakukan secara akurat, misalnya seperti itu. Itu nggak masalah malah, gitu ya. Oke, terus kemudian jangan satu asersi satu prosedur, jangan. Kalau misalnya ada seperti itu, hanya itu ya nggak apa-apa. Tapi ketahuilah ada satu prosedur yang bisa mengadres lebih dari satu asersi. Yang tadi sempat ditanyakan tuh, ingat ya? Ingat. Oke, sekarang saya mau share screen. Tolong ingetin ya, kurang 5 menit saya kasih tahu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya kira-kira pokok-pokok yang diuji dalam fixed asset, kira-kira aja ya. Saldo awal emang sengaja saya skip di sini, ya karena asumsinya ini adalah perikatan yang berkelanjutan, sebelumnya sudah diaudit kayak kasus yang inilah ya. Makanya saldo awal saya emang sengaja skip. Saya langsung ke ini yang perlu mendapat perhatian dari si auditor. Oke, yang pertama adalah tentu saja penambahan fixed asset. Oke, itu beberapa prosedur yang perlu dilakukan nih, beberapa yang nggak mesti harus ini ya. Ini contohnya misalnya yang pasti dan umumnya adalah cek ke dokumen sumber, invoice, cash voucher, cash disbursement. Yang mendukunglah supporting dokumennya, yang mendukung dokumen sumber, dipahami ya.
Dokumen sumbernya adalah invoice, pendukungnya misalnya ada cash voucher, ada cash disbursement, mungkin cek ke rekening koran pengeluarannya, kira-kira seperti itu ya. Yang berkaitan dengan pengeluaran kas atas penambahan aset tetap. Kemudian bisa juga cek ke klasifikasi aset tetap. Ini aset tetap benar, cuman kadang-kadang perusahaan mengklasifikasikannya salah. Misalnya ini mesin tapi dia klasifikasi di kelompok equipment misalnya. Sama masih di kelompok aset tetap ya. Cuman dia klasifikasinya salah gitu loh. Seharusnya ke mesin tapi dia masukin ke equipment misalnya seperti itu. Nah, ini perlu dicermati sama si auditor. Ya. Terus kemudian auditor juga perlu cek ke risalah rapat dewan direksi, karena penambahan aset tetap itu biasanya kan material nilainya. Itu biasanya dirapatkan di direksi dulu. Apalagi kalau misalnya penambahannya ada penambahan pabrik misalnya, itu kan besar banget ya. Perlu investasi yang besar itu kan. Itu di rapat direksi pasti itu dibahas. Bahkan itu sudah jauh-jauh hari direncanakan. Nanti auditor harus melihat jangan-jangan di catatan akuntansi ada yang belum kecatat gitu loh, khawatirnya seperti itu. Cek ke mungkin di catatan dewan direksi ada informasi tambahan. Contohnya tadi nih. Ini enggak termasuk dengan penambahan sih, tapi saya tadi ditunjukin sama kelas sebelah bahwa di catatan dewan direksi ya pengeluaran atas installment sama rearrangement di kebijakannya itu dikapitalisasi ke aset tetap. Nanti kalian lihat ya di rapat direksi tadi saya ditunjukin sama kelas sebelah. Nah, itu kan itu sebagai masukan bagi kita lah, sama masukan bagi auditor. Oh, ternyata cuman prakteknya di bagian accountingnya semua pengeluaran masuk ke repair and maintenance. Jadi masalah. Ya kan? Jadi nggak inline dengan apa yang ditetapkan sama direksi. Oke, itu uji penambahan fixed asset. Ada uji penambahan, pasti ada uji disposal. Ya kan? Pelepasan aset itu pun ada, biasanya kalau itu besar-besar pun itu dirapatkan. Misalnya ada fixed asset available for sale. Pernah dengar nggak? Perusahaan mau menjual pabriknya. Ketika ada keputusan itu dibuat, kan keputusan itu dibuat, pabriknya masih ada ya. Ya kan? Keputusan itu dibuat, fixed assetnya masih ada. Tapi itu sudah bisa di-reclass di laporan keuangan. Dia saat itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari aset tetap, tapi bagian menjadi fixed asset available for sale. Jadi tidak berlaku depresiasi lagi, nggak ada akumulasi lagi, kira-kira seperti itu. Kalau ada seperti itu, atau mungkin disposal karena pertukaran, atau mungkin udah usang dihapuskan dan seterusnya. Oke ya, cek ke proceed-nya, ke cash yang diterimanya kalau misalnya itu dijual atau ditukar, ada cash diterima dan seterusnya. Ya kan, cek ke invoice-nya itu pasti. Dan yang sering kelewatan sama si perusahaan adalah dia nggak memperhitungkan mengenai apa akumulasinya atau depresiasi di current year-nya. Oke, di bulan April dilepas dijual. Ketika dijual kan kita harus menghitung depresiasi dari Januari ke April itu kan. Itu perusahaan seringkali nggak lewat tuh. Kelewatan. Nah, itu auditor perlu memastikan akumulasi depresiasinya. Kalau ada tukar tambah atau penjualan, ya trace ke gain and loss-nya. Pastikan perhitungan gain and loss-nya itu udah sesuai atau enggak. Oke ya, kemudian berikutnya adalah uji pengeluaran terkait aset tetap. Bukan pembelian ya, artinya pengeluaran yang kayak capital dan revenue expenditure. Ya kan? Perusahaan pada umumnya kayak kasusnya ini, kalau perusahaan kecil ya, kasusnya si siapa namanya? Apple Blossom, mereka pingin gampangannya aja. Jadi pada pengeluaran ya udah langsung ke beban aja. Padahal pengeluaran itu bisa dikategorikan atau masuk dalam kategori capital expenditure. Makanya di sini perlu diidentifikasi mana-mana yang terkait dengan capital
expenditure. Ya prosedurnya ya pasti peroleh dulu lah bebannya kan, rincian bebannya peroleh dulu, terus kemudian cek ke dokumen sumbernya. Indikasinya biasanya gede-gede dulu lah. Yang besar-besar itu dicek. Jangan-jangan yang besar-besar ini adalah capital expenditure. Karena nature-nya di capital expenditure itu adalah apa? Nilainya besar pada umumnya. Oke ya. Kalian bandingkan dengan kriterianya, masa manfaatnya, kapasitasnya, dan seterusnya. Terus, kalau depresiasi kalian wajar lah ya, menghitung ulang, rekalkulasi beban depresiasi, itu wajar lah. Sudah ada daftar depresiasi, tinggal kalian recalculate, cocok atau enggak. Siapa tahu ada yang salah, kayak kasus yang tadi ternyata ada yang kelewatan. Oke, kalau ada fixed asset yang diperoleh dari leasing misalnya, ya cek ke dokumen perjanjian leasingnya seperti apa. Ini kalau leasing ada kaitannya nanti dengan lease obligation dan seterusnya, gitu ya teman-teman ya. Ada kaitannya dengan lease obligation dan seterusnya. Cek ke minutes meeting, iya gitu kan. Nah terus diungkapkan nggak secara memadai. Berikutnya impairment. Nah ini yang saya belum dengar dari kalian selama pembahasan. Ya kalian udah pernah belajar impairment kan? Iya kan? Aset tetap menjadi domain impairment enggak? Ya pastilah. Dia akan turun nilainya. Ya, kapan dilakukan nanti teknisnya nggak perlu kalian tahu lah. Yang penting yang di sini kalian aware bahwa harus ada pengujian impairment. Teknisnya, caranya ngitungnya. Terus dari sisi pengungkapan yang menjadi titik krusial atau yang sering menjadi sorotan adalah kalau ada fixed asset yang dijaminkan. Maka itu harus diapain? Di-disclose secara memadai. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, izin mengingatkan sudah 5 menit sebelum kelas berakhir, Pak. Iya, thank you ya. Tadi itu gini ya, tadi saya mau masuk portal gitu ya. Ketika masuk portal, nggak bisa kebuka. Portalnya kenapa gitu ya, error atau apa. Terus kemudian saya login lagi. Dimulainya jadi mulai kuliah lagi. Dimulainya jam berapa tadi ya? Jam 16 atau jam berapa itu? Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau ada masalah paling nanti dihubungi PAK. Berarti dikirain kuliah cuma setengah jam doang. Enggak lah Pak, aman-aman. Malah udah capek ngomong seperti ini. Oke, ada yang tanya nggak? Coba di sini. Tuh kan? Sebentar teman ya.
Ada yang tanya tidak? Ini portalnya error terus, sorry ya. Enggak. Berhasil, ternyata berhasil. Absen jam 13, login jam 13.05. Oke, gimana? Ada pertanyaan tidak? Pak, izin bertanya, terkait UTS, apakah ada yang perlu diperhatikan atau ada yang perlu dipersiapkan, Pak? Kalau UTS, informasi dari dosen koordinator itu nggak ada informasi. Informasinya nggak ada informasi, itu aja. Jadi, apa yang perlu saya sampaikan itu ya? Ya, paling ya, meskipun ini bukan ini ya, bukan apa namanya itu, kisi-kisi gitu ya. Kemarin sempat diminta, ada dosen yang diminta buat soal apa namanya, soal kasus, ada yang diminta buat soal esai kecil, mini esai gitu. Itu aja udah. jadi kemungkinan dari soalnya ya soal kasus sama soal pertanyaan kayak semacam teori atau apa gitu loh. Tapi apa aja ya nggak disebutin tuh detailnya gitu ya. Ya kalian berarti pelajarin aja. Saya juga nggak tahu yang keluar itu apa. Gitu. Gimana guys? Nggak apa-apa ya? Saya berharap sih kalian kesusahan ngerjain soalnya. Iya, saya berharap kalian kesusahan ngerjain soalnya. Jadi ada effort kalian untuk semangat dalam berdiskusi gitu kan. Iya, soalnya gini ya, aku nggak ngomong seperti ini bukan ngomong hanya keinginan belaka, enggak. Pengalaman kemarin udah kayak gitu, dan nilainya ya sorry ya jelek-jelek juga gitu. Apalagi yang mid test ini terutama. Kalau soal yang UAS kecenderungannya lebih mudah kecenderungannya karena belajar dari mid test gitu ya kali ya. Kalau soal yang UAS itu kecenderungannya lebih mudah. Tapi kalau mid test itu sejauh ini keluhan semua isinya itu mahasiswa. Isinya keluhan semua. Tapi emang benar keluhannya mahasiswa, nilainya tidak apa yang diharapkan gitu. Bukan nilai yang diharapkan. Oke ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu bangga dengan ujian gitu, karena ujian kan orang dalam kondisi yang beda-beda ya, mungkin lagi nggak fit atau apa. Kalau saya terus terang lebih suka ke proses sih. Syukur-syukur ujian kalau saya sendiri kalau itu ujian cukup 20% aja deh, 80% aktivitas. Itu aja kalau aku, tapi ya enggak lah. Kita ngikutin ini ya institusi ya. Tapi gimana pun juga aktivitas itu akan menjadi nilai perhatian saya. Aktivitas itu akan menjadi nilai perhatian saya. Misal gini, misal si anak ini nilainya jatuh di ujian, tapi si anak ini aktif dalam apa namanya, dalam diskusi macam-macam, pastikan saja itu nggak ada masalah di nilai, artinya dia lulus aja, gitu aja, gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kalian nggak aktif dalam ujian, UTS sama UAS belum tentu hasilnya kayak apa, ya gimana coba? Malah kalian investasi lah dalam diskusi, invest itu. Ya buat penggembira aja gitu loh. Kontributor penggembira kan seru. Cerita itu seru ya. Daripada menunggu dia gitu nggak seru. Emang saya merasakan seperti kalian sih. Kalau saya rapat kadang-kadang ya udah diam aja deh. Gitu. Tapi itu nggak bagus lah. Meskipun kita nggak ketemu langsung ya, nggak apa-apa diskusi itu kan seru. Apalagi kalau ada bumbu-bumbu yang aneh-aneh itu kan, bikin kalian ketawa kan, senang juga dapat pahala kan. Itu. Ada lagi nggak ditanyakan? Nanti ini ya, tolong siapa? Isinya Gesi ya, kamu komunikasi sama itu ya, kelas sebelah ya.
Baik, Pak. Komunikasi deh. Soalnya belum saya bikin sih, mudah-mudahan kalau bikin soal mah kayaknya cepat-cepat aja sih. Saya nggak mikir jawaban kan. Kalau soalnya salah, ya paling bonus gitu kan, gampang kan. Tapi kalian jangan berharap soalnya soal salah semua, nggak seperti itu. Gitu kan. Kalau sengaja disalahkan ya jangan sengaja. Kalau saya ngasih toleransi ya paling dari 10 soal, 1 soal kasih bonus lah, dia nggak benar semua, nggak apa-apa. Gitu. Oke, udah jam 4:30 lewat. Sekali lagi sebelum saya tutup, apa lagi? Nggak ada ya kira-kira. Mudah-mudahan nanti di ujian kalian bisa ngerjain. Mudah-mudahan gitu kan. Kalau seandainya kalian pada nggak bisa ngerjain juga, ya alhamdulillah juga buat saya seperti yang tadi. Yang penting nggak bisa yang ujian terus kemudian nggak ada effort di diskusi, aduh stres itu. Gitu kan? Nggak bisa ngerjain ujian, jangan putus asa, masih ada kesempatan 1 menit ke depan, masih ada UAS, kalian genjot di mana? Di diskusi. Nah, perlu kalian ketahui ya, ketika saya memberikan nilai diskusi itu, atau memberikan nilai semuanya, saya base-nya adalah 2 kelas, karena saya ngajar 2 kelas, kelas sebelah dan kelas ini. Ya, jadi jangan dikira kalau misalnya anggap aja kelas ini sepi diskusi itu kan, wah yang lain juga sepi, aman-aman aja.